Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akuntansi persediaan barang. Materi yang akan kita bahas yaitu mulai dari pengertian, faktor, dan harga pokok dari persediaan barang. Pengertian dari persediaan barang dagang. Menurut Ristono di tahun 2009, persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Secara umum, istilah persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Faktor dari persediaan barang. Dikarenakan persediaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kelancaran produksi dan penjualan, maka persediaan harus dikelola secara tepat. Dalam hal ini, toko harus dapat menentukan jumlah persediaan optimal, sehingga di satu sisi kontinuitas produksi dapat terjaga, dan pada sisi lain, toko dapat memperoleh keuntungan, karena toko dapat memenuhi setiap permintaan yang datang. Bila persediaan kurang, maka toko tidak akan dapat memenuhi semua permintaan, sehingga akibatnya pelanggan akan kecewa dan beralih ke perusahaan lainnya. Sebaliknya, bila persediaan yang berlebih, ada beberapa beban yang harus ditanggung, yaitu pertama, biaya penyimpanan di gudang. Semakin banyak barang yang disimpan, maka akan semakin besar biaya penyimpanannya. Kedua, risiko kerusakan barang. Semakin lama barang tersimpan di gudang, maka risiko kerusakan barang semakin tinggi. Ketiga, risiko kerusakan barang. Barang-barang yang tersimpan lama juga akan ketinggalan zaman. Metode pencatatan persediaan barang dagang. Pertama, ada metode fisik. Itu penggunaan metode fisik ini mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan atau ad hoc of name ini diperlukan untuk mengetahui beberapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Kedua yaitu metode buku atau perpetual. Dalam metode buku, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Rekening yang digunakan untuk mencatat persediaan terdiri dari beberapa kolom yang dapat dipakai untuk mencatat pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan, sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo rekening persediaan. Harga pokok persediaan barang. Dasar utama yang digunakan dalam akuntansi persediaan adalah harga pokok atau cost, yang dirumuskan sebagai harga yang dibayar atau yang dipertimbangkan untuk memperoleh suatu aktiva. Dalam hubungannya dengan persediaan, harga pokok adalah jumlah semua pengeluaran langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan, dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Metode penentuan harga pokok persediaan. Untuk mendapat perhitungan harga pokok penjualan dan harga pokok persediaan akhir dapat digunakan berbagai cara, yaitu identifikasi khusus, yaitu metode yang didasarkan pada anggapan bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya. Untuk itu perlu dipisahkan tiap-tiap jenis barang berdasarkan harga pokoknya, dan untuk masing-masing kelompok dibuatkan kartu persediaannya sendiri, sehingga masing-masing harga pokok bisa diketahui. Harga pokok penjualan terdiri dari harga pokok barang yang dijual dan sisanya merupakan persediaan akhir. Untuk mengatasi kesulitan metode identifikasi khusus, dapat digunakan metode-metode yang dasarnya adalah arus biaya, di mana arus barang tidak harus sama dengan arus biayanya. Metode-metode yang didasarkan pada arus biaya adalah MPKP atau FIFO, MTKP atau LIFO, dan rata-rata tertimbang. MPKP atau masuk
pertama keluar pertama atau yang biasa dikenal dengan FIFO. Harga pokok persediaan akan dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila ada penjualan atau pemakaian barang-barang, maka harga pokok yang dibebankan adalah harga pokok yang paling terdahulu, disusul dengan berikutnya. Persediaan akhir dibebani harga pokok terakhir. MTKP atau masuk terakhir keluar pertama. Nilai rupiah persediaan. Metode MTKP dapat digunakan dengan metode nilai rupiah dari persediaan di mana rupiah digunakan sebagai pengukur. Semua jenis barang yang sama dimasukkan dalam satu kelompok dan kenaikan persediaan dengan indeks dihitung atas dasar perubahan jumlah rupiahnya. Pengelompokan barang bisa dilakukan atas dasar kelompok-kelompok besar atau bagian-bagian dalam perusahaan. Rata-rata tertimbang atau weighted average. Dalam metode ini, barang-barang yang dipakai untuk produksi atau dijual akan dibebani harga pokok rata-rata. Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Akibat kesalahan mencatat persediaan. Kesalahan dalam mencatat jumlah persediaan barang akan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau mungkin mempengaruhi juga periode-periode berikutnya. Kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus segera dibuatkan koreksinya yang baik terhadap rekening real maupun rekening nominal. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.